Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi berkenaan cara menginstal sistem operasi yang ringan ya, sangat ringan ini, yaitu Linux Ubuntu Desktop versi 10.04 dan ini saya simulasikan di VirtualBox. Jangan kekecoh dengan versi 10.04 karena nanti kedepannya bisa kita update ya repositorinya, jadi jangan khawatir. Berkenaan dengan paket-paket aplikasi yang tidak bisa diinstal akan saya solusi di video selanjutnya. Kemudian nanti kita akan membuat komputer virtualnya, yaitu harddisknya 7 GB, kemudian untuk RAM-nya 512 MB ya, atau setengah giga. Ini pastikan komputermu atau komputer saudara paling tidak ada sisa segini ya, atau 10 GB lah cukup. Oke, langsung saja kita buka Oracle VirtualBox-nya. Kemudian ini tampilan Oracle VirtualBox-nya ya. Sebelum saya lanjutkan, saya juga sudah mendownload master ISO-nya ya, nanti tak taruh di deskripsi untuk link downloadnya. Ini sekitar 711 MB ya, nggak besar kok ukurannya. Ini saya download langsung dari situs Ubuntu-nya ya. Nah, kalau sudah kita buka VirtualBox-nya, kemudian kita akan ciptakan mesin baru ya, seperti biasa. Klik baru atau new, kemudian isikan Ubuntu 10.04 ya. Nah, gini boleh lah 10.04. Kemudian ini pilih other saja, pilih other. Nah, gini aja ya. Biar nanti tempat saudara juga nggak bingung ya, kalau misalkan nggak ada yang 64 atau 32, pilih aja other. Kemudian pilih lanjut. Untuk RAM-nya kita setting 512 ya. Kemudian lanjut. Untuk harddisknya kita pilih yang buat harddisk virtual sekarang ya. Kemudian klik buat. Terus untuk tipe harddisknya kita pilih yang VDI ya. Ikuti tipe berkas default ya, menggunakan VirtualBox disk image. Kemudian klik lanjut. Kemudian untuk penyimpanan harddisknya kita pilih yang ukuran tetap, karena kita akan men-setting ukuran harddisknya sesuai yang kita inginkan, yaitu 7 GB tadi ya di awal. Klik lanjut. Nah, di sini kita berikan 7 GB. Oke. Kemudian klik buat. Sebelum diklik buat, apabila lokasi C penuh ya, karena ini defaultnya di C ya, nanti kesimpannya, saudara bisa klik kuning-kuning ini ya, browse ini ya, klik browse untuk memindahkan penyimpanan, misalkan disimpan di drive D atau di drive E, itu bisa lewat ini ya. Kalau biarkan default, kalau nggak ada perubahan ya otomatis dia akan tersimpan di C. Kalau sudah, klik buat ya. Oke, kita tunggu proses pembuatan komputer virtualnya ya. Ini cepat tidaknya ini bergantung dari besarnya harddisk yang saudara buat. Kalau semakin besar ya otomatis semakin lama. Kemudian selain itu juga berhubungan dengan kesehatan harddisk saudara. Kalau harddisknya kesehatannya sudah menurun ya otomatis proses pembuatannya agak lama gitu ya. Kita tunggu saja. Nanti jika berhasil maka akan muncul di sebelah kiri seperti ini. Dan ini komputer saya ini sudah ada dua komputer virtual ya sebelumnya ya, yaitu Ubuntu Server versi 14.04 dan Windows XP Service Pack 2. Windows XP-nya ini saya gunakan hanya untuk klien ya, klien dari Ubuntu Server. Oke, kita tunggu. Jadi sambil kita tunggu, saya jelaskan sebentar ya untuk mengisi waktu kekosongan.
Kita tunggu ya. Mungkin terdengar suara motor ya, agak berisik ya, mohon maaf karena memang di depan rumah itu jalan raya ya. Oke, sambil menunggu proses pembuatan, jadi nanti seperti ini ya. Ini merupakan komputer sampean semua ya, komputer Bapak, komputer real ya. Kemudian nanti di dalamnya ini akan kita install yang namanya Ubuntu ya. Ubuntu versi 10.04. Untuk desktop ya. Oke, Ubuntu desktop. Nah, sedangkan yang komputer luarnya ini merupakan Windows 10 seperti itu. Kemudian di dalamnya ini ada aplikasi VirtualBox. Nah, jadi menggunakan aplikasi VirtualBox menciptakan satu buah OS atau mesin engine dengan nama Ubuntu desktop. Nah, seperti ini ya. Nanti kedepannya ini akan kita konekkan dengan Windows 10-nya yang di luar ini, gini. Nah, atau bisa juga nanti kedepannya kita akan menciptakan OS baru di sini, sistem operasi baru, misalkan X, sebut saja. Ini bisa Windows, bisa Linux ya, bisa Linux, bisa Windows ya. Ini bisa kita hubungkan juga ke sini, atau lewat sini gini ya bisa. Tergantung kita yang memainkan ya, kita yang memanage seperti itu. Nah, kalau ada yang bertanya apa bedanya Ubuntu desktop dengan Ubuntu server, ya, apa bedanya? Jadi jelas berbeda ya. Kalau desktop nanti itu Ubuntu yang akan kita install, kalau desktop itu nanti tetap ada unsur tampilan GUI-nya ya, grafik user interface GUI-nya gitu ya. Ya ada seperti tombol start-nya, ada navigasinya gitu ya. Itu kalau yang desktop. Sedangkan kalau yang server itu murni hitam ya, full terminal. Jadi murni langsung hitam seperti ini nanti kalau yang server. Langsung ke terminal. Tidak ada tampilan seperti wizard quick start, program, aksesoris gitu ya. Itu enggak ada, tapi kalau yang desktop itu ada. Namanya desktop ya. Itu perbedaan mendasar mengenai Ubuntu desktop dengan Ubuntu server. Nah, yang kita install nanti yaitu Ubuntu desktop ya. Oke, pembuatan engine-nya sudah selesai. Sekarang kita hidupkan ya. Kita hidupkan, klik mulai. Klik mulai. Ini mohon maaf agak lemot ya komputernya ya, karena mengangkat beberapa program di laptop saya ini, jadi agak lemot ke kita ketika proses pembuatan video ini ya, dan proses praktek langsung seperti ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting sabar menunggu ya. Nah, nanti ketika muncul disk awal seperti ini ya, permulaan ini ya, saudara langsung klik browse ini. Tujuannya adalah untuk mencari di mana ISO Linux Ubuntu desktop Anda disimpan. Bisa diklik. Ya, saya klik ini ya. Kemudian saya arahkan ke tempat penyimpanan di sini ya. Nah, ini. Nah, ini membaca dia 694 MB. Kemudian klik mulai. Ketika diklik mulai, maka nanti komputer Ubuntu 10.04 ini akan membaca ISO ya. Klik mulai. Nah, klik mulai gitu ya. Tapi ini enggak saya klik mulai langsung jalan nanti. Andai saja pada tahapan ini karena saudara memilih ISO-nya ini enggak ketemu, pasti ada saja yang klik cancel ya, klik batal. Ya, enggak apa-apa, tak klik batal misalkan. Nah, ketika saya klik batal, ketika nanti Ubuntu ini saya hidupkan lagi, maka Ubuntu ini tidak menanyakan kaset lagi ya. Ini saya matikan ya. Saya matikan, tak hidupkan lagi.
Jadi dia tidak menanyakan kaset lagi. Nah, maka jangan bingung. Nah, nanti karena baru ngunduh apa namanya ISO-nya atau baru dapat ISO-nya, sedangkan mau memasukkan seperti tahapan tadi apa namanya nggak ketemu gitu ya caranya. Nah, caranya gini, dimatikan dulu, kemudian kita setting dulu di pengaturannya, ya. Kemudian di bagian penyimpanan, nah ini pilih kaset ya, kaset. Kemudian di bagian kanan ini kita pilih ya sama seperti tadi. Nah ini ya buntunya. Kemudian oke. Kemudian hidupkan lagi. Nah, ini jatuhnya sama seperti klik mulai tadi. Ya. Barangkali nanti ada yang menemui kasus seperti itu, maka jangan bingung. Jatuhnya seperti klik mulai tadi. Nah ini komputer Ubuntu sedang melakukan proses pembacaan kaset ISO ya. Nah ini Ubuntu ini sangat ringan ya. Jalan di laptop kecil ya. Insya Allah jalan. Nggak ada kendala karena sudah saya tes ya di apa namanya notebook ukuran kecil, nggak ada masalah. Yang penting drive C-nya masih ada sisa seperti itu. Karena untuk komputer sendiri rata-rata sekarang RAM-nya paling enggak ya 1 GB, 2 GB. Jadi masih ada sisa. Oke, ini merupakan tampilan pertama kali ya. Tampilan Ubuntu 10.04. Kita pilih yang mana? Try Ubuntu ini untuk mencoba Ubuntu tanpa menginstal. Kalau yang install Ubuntu ini kita akan menginstal. Oke, kita pilih yang menginstal ya. Untuk bahasanya biarkan default Inggris. Kemudian klik install. Klik. Oke, kita klik install. Kemudian untuk apa namanya time zone-nya ini bisa dipilih di bagian kombulisnya ini Asia. Kemudian time zone-nya ini pilih Indonesia Jakarta. Atau saudara bisa mengeklik di bagian petanya ini, klik petanya. Kalau males. Nah, ini ya. Coba kita klik di bagian peta. Nah, ini ya Indonesia Jakarta. Coba kita geser lagi. Misalkan nah, ada Indonesia Makassar ya. Maka kita pilih yang Indonesia Jakarta. Coba mana? Oh, enggak. Ini ya Indonesia Jakarta ya. Kemudian kalau nextnya ada itu forward ya. Klik forward untuk melanjutkan. Terus. Kemudian untuk keyboard layoutnya kita pilih yang default ya. Suggest option USA kita forward. Kemudian untuk apa namanya pengaturan partisi sesuai dengan pokok materi kita, yaitu kita pengen mengatur partisinya secara manual. Kita pengen belajar memanage partisi ya pada sistem operasi Linux. Sebenarnya ini kalau mau di next ya bisa langsung jalan ya, tapi kita tidak tahu belajar bagaimana pengaturan untuk apa namanya directory atau swap pada Linux ya. Maka kita pilih yang manual ya, manual kemudian forward. Nah, ini merupakan apa namanya /dev SDA ini merupakan apa namanya harddisk ya, harddisk komputer Linux ini gitu ya. Maka kita akan buat partisi tabelnya di sini. Tabel partisinya dengan cara diklik dulu di dev SDA-nya, kemudian klik new partition table. Kemudian pilih continue untuk melanjutkan. Nah, ini sudah terbentuk harddisk kosong, free space ukurannya 7,5 GB atau 7500 MB. 1 GB 1024 MB. Nah, kita akan buat apa namanya hitung-hitungan dulu ya.
Tadi kita ngetiknya 7 giga ya, munculnya 7,5 giga di sini, tapi nggak apa-apa. Oke, 7,5 giga ini nggak semuanya kita akan buat ya. Jadi akan kita buat yang namanya swap ya. Swap area itu nanti pembantu sistem ya, pembantu memori sistem. Ya kita buat swap areanya ya kira-kira ya untuk swapnya ya tadi kan 512 ya ukuran RAM-nya ya. Ya paling enggak 1 giga lah ya swapnya itu ya. Kita buat swapnya 1 giga. Berarti nanti kalau 1 giga berarti kan tinggal sisa 6.500. Oke, kita buat 6.500-nya untuk sistem, sedangkan nanti 1.000-nya untuk swap area gitu ya. Jadi saya ulangi, 7.500 kan total keseluruhan. Kita ambil 1.000 untuk swap dan untuk 6.500-nya untuk sistem root Linux-nya. Nah, kita buat sekarang. Nah, kita kurangi 6.500. Ini ya. Ya nggak harus tepat, nggak apa-apa. 6.500. Ya kita buat 6.500 lah biar gampang hitung-hitungannya. Oke, kita arahkan ke root nih ya. Root garis miring ya, root itu garis miring ini ya. Oke, kemudian kita pilih primary, sini biarkan default, kemudian oke. Oke, sudah terbentuk dengan tipe ext4 ya tadi ya. Kalau ada kesalahan bisa dicek, diganti. Nah, ini free space-nya ini kita akan buat untuk swap area. Nah, kita ganti, kita scroll ke bawah untuk swap area. Nih, kemudian oke. Oke. Kemudian posisikan di sistem di sini ext4 ya. Untuk penginstalan Linux-nya di drive ini nanti, sedangkan swap ini difungsikan untuk membantu kinerja dari sistem operasi Linux-nya gitu. Jadi ini dijadikan memori pembantu gitu ya. Kemudian klik forward. Nah, kita beri nama usernya Ubuntu. Bebas sebenarnya ya, tapi untuk defaultnya biar gampang diingat Ubuntu. Terus passwordnya nanti ikuti saja, misalkan biar gampang 1 2 3 4 5 6 7 8. Ulangi lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Passwordnya 1 sampai 8 ya. Kemudian forward. Kemudian install. Oke, ini tinggal proses menunggu sampai selesai, tidak ada konfigurasi yang lainnya. Konfigurasi yang penting ya hanya di awal tadi itu, yaitu pada saat manajemen partisi yang kelihatannya agak rumit gitu ya. Tapi sebenarnya nggak rumit ya. Nah itu kalau ini sampai selesai nggak ada proses ataupun wizard yang harus diklik, nggak ada ya. Tinggal tunggu saja. Cepat tidaknya ini juga bergantung dari komputer yang saudara gunakan, dari memori yang saudara gunakan. Itu juga mempengaruhi proses kecepatan menginstal Linux Ubuntu yang versi 10.04 ini ya. Apa kelebihan dari Linux ini? Ya untuk uji coba belajar ini sangat cocok ya. Untuk konfigurasi belajar jaringan juga nggak ada masalah. Mungkin kendala-kendala yang dihadapi mungkin kalau menginstal paket aplikasi yang baru gitu ya, maka saudara nanti harus mengupdate repo-nya gitu ya. Mungkin akan saya bahas di video selanjutnya untuk update repository agar nanti aplikasi-aplikasi yang saudara inginkan itu dapat ditambahkan seperti itu, nggak ketinggalan ya, alias daftar paket aplikasinya tersedia seperti itu. Oke, kita tunggu. Sudah 45%.
mohon nanti untuk penginstalan Ubuntu 10.04 ini benar-benar dilakukan ya, karena kedepannya nanti untuk praktikum selanjutnya untuk belajar perintah dasar 1, perintah dasar 2, belajar property file, belajar chmod, chown, ya, chgrp, belajar konfigurasi IP, belajar menginstal paket aplikasi, itu nanti menggunakan Linux ini gitu ya. Jadi mohon dilakukan gitu ya, dipraktekkan. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, mudah-mudahan video yang saya buat ini dapat membantu lah ya, membantu dalam hal belajar mandiri di rumah seperti itu. Jadi video ini nggak ada yang saya potong-potong, artinya full ya. Sukses tidaknya tetap saya rekam ini. Ini merupakan indikator di bawah sebelah kanannya ya. Indikator apa namanya? Kaset ya, atau apa namanya? Disk gitu ya. Oke, kalau muncul seperti ini, kalau kita tunggu-tunggu nggak jalan-jalan nanti boleh di skip ya. Oke, kita skip saja nggak apa-apa. Kalau ada yang ini kan posisi pointernya ini posisinya di dalam ya, di dalam VirtualBox ya. Kalau ada yang tanya, kok nggak bisa keluar ya? Misalkan kepepetnya bingung, nggak bisa keluar, bisa aja pilih tekan di keyboard Ctrl alternatif delete, kemudian nanti pilih Task Manager, terus pasti akan keluar pointernya kan gitu. Pilih Task Manager ya, tapi jangan di close and di end task, cukup keluar saja, keluar dari VirtualBox ini ya, kan gitu. Keluar nggak bisa, Ctrl alternatif delete, pilih Task Manager, nanti pasti pointer ini bisa keluar, nggak kekurung gini ya. Itu cara paksanya gitu ya, papatnya nggak bisa. Oke, kita tunggu. Sudah 3%.
Oke, 5% lagi ya, 2% lagi. Ini ya, tampilannya mulus ya. Jadi pada proses penginstalan saja tampilannya sudah bagus, rapi ya bentuknya. Oke, installation komplit alhamdulillah. Klik restart now ya. Restart now. Nah, di sini ada tulisannya ya, please remove the disk and press enter. Ya. Caranya tekan enter ya. Nah, tekan enter. Nah, setelah tekan enter kan akan kedip-kedip gini ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini masuk tampilan login Ubuntu-nya ya. Alhamdulillah berhasil penginstalannya. Kita masukkan password tadi ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Login. Alhamdulillah penginstalan selesai. Ini merupakan tampilan Ubuntu desktop ya. Oke, ini yang saya bilang tadi ada tampilan-tampilannya. Nah, besok dalam hal konfigurasi kita akan menggunakan yang namanya terminal ini ya. Jadi kalau yang Ubuntu apa namanya, Ubuntu server itu ya hanya tampilnya hitam-hitam gini, nggak ada apa namanya, tidak ada wizardnya ya. Ini hitam-hitam gini, hitam-hitam, full hitam ya, nggak ada jendela, nggak ada, full hitam. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Akhiri billahi taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.